sore pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang, edisi Rabu 10 Juli 2019 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Dan tapi pemirsa nih mungkin yang sedang hot-hotnya sekarang dibahas di mana-mana dan juga di beberapa media online adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap gubernur dari Kepulauan Riau ya Uki ya? Betul sekali, ini lagi-lagi nampaknya para pejabat kita ini tidak kapok ataupun juga tidak puas terkait dengan bagaimana ini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang saat ini kembali menangkap pejabat. Ini adalah gubernur dari Kepulauan Riau. Ini terkait dengan kasus apa yuk? Ini tentang kasusnya adalah katanya suap reklamasi dan katanya ini terkait OTT yang baru dilakukan. Tadi juga sekitar pukul jam 14.30 ini yang bersangkutan telah datang ke gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan dan juga nanti bagaimana keterangan lebih lanjut kita akan tunggu bersama-sama ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya di Suara Parlemen Petang edisi Kamis 11 Juli 2019 ini kami akan menghadirkan headline media online dan juga ini topik utama terkait dengan menagih draft rancangan undang-undang terkait dengan Sinas Iptek dari pemerintah. Sejauh ini sudah sejauh mana ya seperti itu ya. Betul. Tapi nanti akan kami bahas selengkapnya di segmen akhir. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu dalam headline media online setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, ini berita yang pertama datang dari detik.com tentang Gubernur Kepulauan Riau jadi kepala daerah ketiga yang kena OTT KPK di tahun 2019. KPK mengamankan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan. Selain Gubernur Kepri, ada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pemprov Kepri yang juga diamankan. Totalnya sampai malam ini ada 6 orang yang dibawa ke Polres setempat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 6 orang ini ada dari unsur kepala daerah, kepala dinas terkait yang mengurusi bidang kelautan, kepala bidang PNS dan pihak dari swastanya. OTT KPK ini terkait dengan dugaan transaksi suap terkait pemberian izin untuk lokasi reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau. KPK juga mengamankan uang sebesar $6.000 Singapura dalam OTT-nya. Ya, ini kalau selain membahas terkait dengan bagaimana hasil tangkapan dari OTT tersebut, pasti ada sejumlah uang, tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi juga dalam bentuk pecahan dolar Amerika ataupun juga dolar. Ini kali ini ada dolar Singapura. Ini kita tadi seperti yang sampaikan juga, ini sudah kepala daerah ketiga yang ditangkap sejauh ini oleh KPK ya. Kita berharap bahwa sebenarnya berita-berita ini sudah seringkali diberitakan, juga diinformasikan, dan juga KPK seringkali menghimbau untuk seluruh kepala daerah untuk tidak bermain-main seperti itu. Karena jangan macam-macam, ini hukumannya tidak main-main dan juga nama baiknya yang sangat dipertaruhkan. Kita beralih ke Republika.com. Ini KPU hadapi 73 perkara sengketa Pileg di sidang hari ketiga. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan KPU menghadapi 73 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU legislatif pada Kamis ini. Sidang pada Rabu lalu merupakan sidang pendahuluan untuk permohonan yang diajukan dari 9 provinsi. Yang melanjutkan agenda sidang pendahuluan hari ini tetap sama dengan sidang pada 2 hari sebelumnya, yakni pembacaan pokok permohonan sidang terbagi dalam 3 panel. Panel pertama ini memeriksa 25 perkara yang diajukan 2 provinsi, yakni Sumatera Utara dan juga Papua Barat. Kemudian panel kedua memeriksa 26 perkara dari 4 provinsi, yakni Maluku, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Kepulauan Riau. Sementara itu panel ketiga ini akan memeriksa 22 perkara dari 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Timur. Sumatera Barat ada 6 pemohon parpol, Sulawesi Utara ada 11 pemohon parpol, meliputi 8 pemohon parpol, 1 perorangan, dan 2 DPD. Ini Kalimantan Timur dan juga 5 pemohon partai politik. Iya, memang belum berhenti ternyata ya ini tentang gugatan-gugatan yang terjadi kepada KPU. Dan kita juga berharap nih ketiga panel yang tadi telah disebutkan dengan berbagai macam provinsi yang belum selesai masalahnya akan segera menemui titik terangnya bagaimana nanti akhirnya mereka akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan pemirsa, kita akan berlanjut kepada lintas parlemen. Bamsud tantang penggiat medsos ciptakan platform digital. Ketua DPR RI Bambang Susatyo memamerkan aplikasi digital
proposal DPR Now kepada para penggiat media sosial dan netizen dari kalangan milenial. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengunduh dari berbagai macam smartphone. Masyarakat juga bisa melihat berbagai kegiatan kedewanan seperti rapat, audiensi, maupun pengaduan masyarakat secara real time. Netizen yang terkenal dengan kekritisannya bisa langsung melihat berapa banyak anggota DPR RI yang datang rapat paripurna, rapat komisi, maupun kegiatan kedewanan lainnya. Pembuatan aplikasi ini serta ditunjang dengan sosial media DPR RI di Twitter, Facebook, dan Instagram, juga YouTube. Bamsud menilai pesatnya pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia juga harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Nah, kita mengucapkan selamat ini juga selamat menyaksikan. Mungkin yang saat ini sedang menyaksikan via smartphone di DPR Now, Anda juga sekali lagi bisa menyaksikan. Itu ada dari Komisi 1 sampai 11, walaupun memang sedang ada kegiatan ataupun juga rapat, bisa Anda saksikan di situ. Seperti yang juga tadi Pak Bambang Susatyo katakan terkait dengan bisa melihat berapa banyak anggota DPR yang mendatangi rapat, maupun juga rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat. Dan bukan hanya video real time-nya saja, tapi ini juga berbagai macam draft-draft rancangan undang-undang atau bahkan produk-produk legislasi yang dihasilkan juga ada semua di DPR Now. Wah, lengkap. Jadi untuk pemirsa nih yang penasaran apa sih sebenarnya DPR telah menghasilkan produk-produk apa saja dan juga bagaimana kinerjanya, bisa langsung saja download dan langsung lihat di aplikasinya. Betul sekali. Kalau misalnya mungkin melihat sejauh ini sisi negatif, tapi kita punya sisi banyak juga sisi positif dari DPR RI yang bisa pemirsa dan juga masyarakat saksikan melalui aplikasi tadi DPR Now ya. Betul sekali. Dan tadi sudah kami bacakan 3 headline media online yang sudah kami bacakan, dan kami nanti akan kembali dengan topik utama dan juga akan kita wawancara dengan narasumber betul ya, anggota DPR RI ini terkait dengan bagaimana menagih draft rancangan undang-undang Sinas Iptek dari pemerintah setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang menagih draft rancangan undang-undang Sinas Iptek dari pemerintah. Ini sudah sampai mana? Dan mungkin ini rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemendristekdikti untuk menyatukan seluruh lembaga riset di bawah Badan Riset Nasional pada tahun 2020 guna mengefektifkan pendanaan riset, perlu dibuat rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau RUU Sinas Iptek. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah melakukan kajian secara yuridis dan sosiologis yang mendalam terkait dengan penyatuan seluruh lembaga riset di bawah Badan Riset Nasional dalam RUU Sinas Iptek, sehingga rencana tersebut dapat diterapkan tepat sasaran maksud kami, dan tidak ada lagi tumpang tindih kelembagaan yang berpengaruh terhadap efektivitas riset di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendristekdikti harus mempersiapkan secara matang mengenai insentif pengurangan pajak hingga 300% bagi seluruh industri yang terlibat dalam kegiatan riset, sehingga peran swasta dapat lebih luas dan anggaran riset tidak selalu terbatas pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 3 isu krusial mewarnai pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah dibahas Pansus DPR RI dan pemerintah. Ketua Pansus RUU Sisnas maksud kami Iptek Daryatmo Mardianto mengatakan bahwa salah satu isu krusial yang menjadi bahasan adalah mengenai batasan usia peneliti. Pertama, terkait batasan usia atau usia pensiun seorang peneliti, di mana dalam RUU ini pemerintah memberikan batasan hingga usia 70 tahun. Dan selain usia pensiun, dalam rapat pansus tersebut juga membahas tentang pendanaan dalam penelitian, di mana ada 5 usulan sumber dana, yakni APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah. Kedua, pendanaan penelitian berasal dari 2,5 hingga 5% dari APBN. Dan yang ketiga berasal dari 0,5% dana abadi riset yang diambil dari 20% anggaran pendidikan, serta yang keempat dana bersumber dari 10% dari APBD, dan usulan kelima pendanaan penelitian bersumber dari badan usaha yang diberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak sebanyak 300%. Ini lumayan banyak sekali ya, ada tax deduction-nya 300%. Ya, itu terkait dengan bagaimana sejauh ini kita masih menunggu draft rancangan undang-undang Sisnas Iptek tersebut dari pemerintah. Kita nanti akan juga berbincang bersama dengan anggota DPR RI. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tapi Suara Parlemen Petang.
Anggota Komisi 5 DPR RI menilai perlunya langkah bijak dari pemerintah untuk memberikan insentif pada maskapai penerbangan domestik, terutama berbiaya rendah atau low cost carrier, agar harga tiket pesawat tidak kembali mahal dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan maskapai penerbangan. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, Hamka Bako menyampaikan perlu langkah bijak dari pemerintah agar dunia penerbangan Indonesia terus bergairah. Selain telah mengatur penurunan harga tiket pesawat, pemerintah perlu serius mengkaji rencana insentif pengurangan pajak terhadap beberapa aspek penunjang sektor penerbangan yang dinilai masih terlalu mahal. Insentif yang diberikan agar supaya mengenjot jumlah penerbangan ini. Karena terus terang saja, kalau dibiarkan begitu tidak ada kebijakan pemerintah yang berupa aplikasi langsung, misalnya pajak, itu pasti tidak bisa. Karena struktur biayanya sudah fix. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako menilai tingginya biaya penerbangan juga didorong keinginan pemerintah untuk mengatur aspek penerbangan lebih terperinci, khususnya masalah keselamatan. Komisi 5 DPR mendukung aspek keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan apapun. Di samping itu penyebabnya juga kartel, tetapi penyebab utamanya memang adalah struktur biaya yang saya sebutkan. Hampir semua penerbangan pasti merugi karena penekanan dari penerbangan atau sistem penerbangan dan undang-undangnya adalah bagaimana tidak terjadi accident. Target kita zero accident. Kalau zero accident itu pasti beberapa faktor-faktor cost yang harus kita reduce. Mustaqim dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah bisa segera menyamakan pandangan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif agar rancangan undang-undang tersebut bisa segera terselesaikan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menekankan saat ini ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar kepada negara dan akan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat maupun negara, sehingga sudah selayaknya pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia memiliki payung hukum. Sayangnya sampai saat ini belum ada kesepahaman antara Komisi 10 DPR dengan pemerintah terkait hal-hal mendasar dalam rancangan Undang-Undang Ekraf, sehingga penyelesaian rancangan Undang-Undang Ekraf masih membutuhkan waktu lebih lama. Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian secara substansi dari Badan Ekonomi Kreatif. Jadi Badan Ekonomi Kreatif itu user, hanya pengguna, tapi tidak ada dalam surpres. Oleh karenanya, kementerian terkait ini harus betul-betul firm. Mereka satu. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menjelaskan, adanya perubahan definisi dari pemerintah dalam rancangan Undang-Undang Ekraf akan menyebabkan adanya perubahan pada butir-butir pasal terkait. Untuk itu pemerintah harus memastikan secara cepat ada tidaknya perubahan-perubahan dalam rancangan Undang-Undang Ekraf. Nah, substansi ini ternyata dari pemerintah memohon waktu untuk dilakukan katakanlah penyisiran ulang terhadap akibat adanya perubahan definisi yang ada di ketentuan umum. Nah, konsekuensi logisnya adalah perlu waktu. Nadia dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang. Tadi Ayu sudah memaparkan sedikit informasi terkait dengan bagaimana ataupun juga sejauh mana nih dari rancangan Undang-Undang Sisnas Iptek yang bergulir sejauh ini di Komisi 7 DPR RI. Dan di tengah-tengah kita sudah kehadiran anggota DPR RI ini dari Wakil Ketua Pansus Sisnas Iptek, Ibu Andi Liani Paris dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah, ya capek ya. Tiap hari, sampai jam 1 malam membahas RUU Sisnas. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Suara Parlemen hari ini ya Ibu. Ya, kita masih lanjut lagi sesudah ini. Ya betul Bu, kalau misalnya masih membahas terkait dengan bagaimana ini rancangan Undang-Undang Sisnas Iptek ini, kalau ngomongin soal perkembangan atau sejauh ini sudah sampai mana nih Bu? Ya, mungkin saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini adalah usulan pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang judulnya Undang-Undang 18 Tahun 2002, yaitu tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan pemerintah mengusulkan menjadi rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih pendek ya, tapi bukan berarti lebih pendek
menjadi berkurang pasalnya, tetapi banyak hal-hal yang sangat dibicarakan detail, memang cukup lama, ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya, tapi insya Allah hari ini adalah hari terakhir kami melakukan konsolidasi terkait beberapa pasal-pasal dan ayat-ayat. Hari Senin sudah akan rapat kerja, kemudian rapat pansus, dan insya Allah Selasa, dalam rapat paripurna Selasa tanggal 16 akan disahkan menjadi undang-undang. Wah, Oke, baik Bu. Dan tadi Ibu mengatakan sempat kalau misalkan rapat itu sampai jam 1 malam, dan juga pasti ada dinamika di dalamnya tentang RUU dari Sisnas Iptek ini sendiri. Seperti apa sih Bu dinamikanya yang terjadi di dalam ketika membahas tentang rancangan ini, dan juga sebenarnya di dalamnya itu ada pasal apa saja yang menjadi perdebatan? Ya, sebenarnya idealisme dari para anggota pansus. Jadi ini bukan Komisi 7 tapi pansus yang anggotanya dari berbagai komisi yang dikirim oleh fraksinya masing-masing. Jadi idealisme yang kita inginkan atau kita ingin tuangkan dalam rancangan undang-undang ini adalah kita ingin teknologi kita, iptek kita maju seperti Korea Selatan. Kita ingin seperti Jepang, di mana di Jepang itu semua badan atau lembaga-lembaga yang melakukan pengkajian, penelitian dan penerapan teknologi itu mendapatkan insentif, ya, sehingga mendorong semua anak bangsa ingin menjadi inventor, menjadi inovator-inovator. Itu yang kita inginkan, sehingga hal itu banyak kita diskusikan lebih dalam di dalam rancangan undang-undang. Kemudian kita juga ingin seperti Korea Selatan dan Jepang, di mana peran dari lembaga swasta betul-betul bukan hanya bersandarkan pada APBN tadi sudah disinggung ya, tapi juga ada badan usaha-usaha yang bisa menyisihkan dananya untuk mendorong peningkatan atau kegiatan istilah kami Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Dan juga kita juga ingin badan usaha itu juga di dalam atau di internalnya juga mendorong banyak melakukan kegiatan Litbang Jirap. Litbang Jirap itu penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Banyak singkatan-singkatan ya Bu. Kalau misalnya Bu melihat ini kan tadi tujuannya atau sebenarnya ingin bahwa Indonesia ataupun juga riset dan teknologi Indonesia seperti Jepang dan juga Korea. Tapi kalau misalnya Bu Andi sendiri melihat sejauh ini perkembangan riset dan teknologi kita tuh seperti apa sih Bu? Apakah memang dari segi anggarannya yang juga sangat terbatas, ataupun juga dari segi sumber daya manusia yang juga terbatas, atau apa nih Bu sebenarnya hal yang paling mendasar yang harus kita perbarui dan akhirnya ada di dalam rancangan undang-undang yang paling dominan ya, kalau sumber daya manusia kita sudah cukup banyak sumber daya manusia. Kita lihat banyak penemu-penemu yang sebenarnya mereka bukan berasal dari lembaga penelitian, tapi ternyata punya keinginan untuk melakukan invensi, punya keinginan untuk melakukan inovasi-inovasi ya. Nah, yang paling kurang adalah ketika invensi itu untuk masuk ke komersialisasi ke dunia industri itu kan perlu budget, perlu dukungan ya. Nah, ini yang saya rasa kita perlu diskusikan, dan alhamdulillah di dalam RUU ini kita sudah menyebut ada namanya dana abadi Litbang Jirap, dana abadi untuk kegiatan penelitian, pengembangan atau dan kemudian pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Ada dana abadinya. Dana abadi itu bisa dari APBN, kemudian kita juga mendorong ada dari badan usaha memberikan kontribusi kepada dana abadi itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya masalahnya kalau di SDM-nya kita sudah aman, tetapi masalahnya mungkin yang harus dibenahi lagi adalah tentang dananya. Saya nggak mengatakan aman, tapi kita punya resources sumber daya manusia yang cukup. Hanya dengan undang-undang ini kita juga memberikan insentif yang cukup besar kepada perguruan tinggi, kepada lembaga-lembaga yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Ada insentif yang kita berikan. Apakah insentif itu berupa dana untuk melanjutkan kegiatan invensi dan inovasinya, atau untuk badan usaha juga tadi disebutkan ya ada insentif pajak ya. Kemudian tax juga ada tax deduction, kemudian kita juga ingin memberikan penghargaan-penghargaan. Jadi ada pasal-pasal yang kita sangat teliti sekali melihat bagaimana undang-undang ini seperti saya sebutkan sebelumnya mendorong orang melakukan invensi dan inovasi. Ya. Tapi kalau tidak salah ya Bu, banyak sekali misalnya peneliti ataupun researchers dari Indonesia yang juga sudah menemukan, tapi
kadang suka tidak dianggap atau tidak diakui oleh pemerintah seperti itu, akhirnya diakui oleh negara asing, bahkan misalnya pihak swasta seperti itu. Untuk dalam hal ini, dalam rancangan undang ini, apakah akan mengatur hal sedemikian untuk akhirnya bisa menghargai, mengakui hasil yang saya sebutkan tadi kan, bahwa ada pemberian insentif, ya termasuk tadi juga disebutkan umur dari para peneliti, umur usia pensiunnya kita tingkatkan. Tapi sebenarnya kalau peneliti di luar yang dibiayai APBN ya bisa sampai sekuatnya dia lah meneliti ya. Nah, tapi kalau yang dibiayai APBN memang ada batasannya, dan kita tingkatkan umurnya di dalam RU ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu terkait dengan rancangan undang-undang Sisnas Iptek ini. Pemirsa pastikan jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah terus mendorong negara-negara ASEAN mengantisipasi dampak perang dagang. Hal tersebut untuk mengantisipasi dampak perang dagang pada kesejahteraan dan stabilitas keamanan kawasan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, mengatakan selain mengambil langkah antisipasi, pemerintah juga harus memperkuat jejaring kerja di antara kalangan swasta di ASEAN, serta menyampaikan komitmen dari pemerintah negara-negara ASEAN dalam negosiasi ekonomi regional. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam KTT ASEAN itu merupakan masalah-masalah yang dialami oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN, sehingga saya kira memang tentu kita dari DPR mengapresiasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam KTT ASEAN kemarin. Anggota Komisi 2 DPR RI, Tutik Kusumawardani mengatakan, perang dagang Amerika Serikat dengan China dapat berdampak kepada kesejahteraan dan stabilitas keamanan kawasan. Menurut Tutik, di tengah situasi dunia seperti saat ini, ASEAN perlu memiliki sikap dan pandangan tersendiri dalam masalah Indo-Pasifik karena akan mencerminkan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian dan memperkokoh kerjasama. Kalau kita bersatu, peluang kita sangat besar sekali, masih banyak negara-negara lain yang perlu kita garap. Jadi kita janganlah berpikir berpatokan bahwa Amerika dan China ini negara besar yang sedang berperang, tapi kita yang mendapatkan efek-efek tidak enaknya itu. Marilah kita semua bersatu untuk menghadapi tantangan ini. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa masih bersama dengan Uki Abdul dan juga Ayu Rahmawati dan juga Ibu Andi Yuliani Paris, Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Sisnas Iptek. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan Sisnas Iptek. Jadi kita telah membahas tentang beberapa hal dan sekarang saya benar-benar ingin penasaran Ibu, sebenarnya benarkah dalam RU tersebut nantinya ini akan melahirkan lembaga baru bagi dunia riset di dalam negeri, Bu? Apakah ada pengembangan-pengembangan seperti itu nantinya? Sebenarnya bukan ada lembaga baru dalam dunia riset. Jadi sekarang ini kan semua kementerian itu punya badan litbang, ya. Kementerian Pertanian punya badan litbang, Kementerian SDM punya, Kementerian Kehutanan punya, hampir semua kementerian punya badan litbang. Dan kemungkinan masing-masing ini punya irisan yang sama atau topik yang sama terkait dengan penelitian dan pengembangan. Nah, tentunya ada lembaga yang diharapkan mampu mengarahkan, mengkoordinasikan. Apalagi di undang-undang ini kan ada perintah untuk membuat rencana induk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi tentunya harus ada lembaga yang bisa mengkoordinir, mengarahkan semua LPNK seperti LIPI, LPNK yang melakukan invention, BPPT, ada LAPAN, ada BIG, ada Bapeten ya, ada Batan yang di bidang nuklir. Ini harus ada tetap berjalan. Nah, badan yang baru ini dia tidak melakukan langsung seperti yang dilakukan oleh LIPI atau BPPT, tapi dia kita perintahkan dalam undang-undang ini mengarahkan, mengkoordinasikan supaya tidak terjadi tumpang tindih ya, atau misalnya harus jelas siapa melakukan apa, atau jangan semua melakukan hal yang sama, ya, atau tidak ada satupun melakukan hal yang paling prioritas di negeri ini. Nah, oleh sebab itu badan yang masih huruf kecil sih dalam undang-undang ini kita harapkan mengambil peran untuk mengarahkan semua LPNK maupun badan-badan litbang yang ada di kementerian untuk bersinergi. Ini kalau misalnya tidak salah Badan Riset Nasional ini banyak fraksi di Komisi 7 atau menjadi DPR ini
menolak seperti itu ya Bu? Atau bagaimana sih sebenarnya Bu? Kalau misalnya tadi kan Ibu bilang harusnya peran badan ini hanya untuk akhirnya bisa mengkoordinir sebenarnya dari badan-badan ataupun juga litbang-litbang dari kementerian. Iya, karena sebenarnya LPNK seperti BPPT, LIPI, Batan, Lapan, WIG, Bapeten, sudah semua melaksanakan fungsi-fungsi invention dan inovasi. Kemudian juga yang permasalahan itu sebenarnya memang litbang yang ada di kementerian yang sebenarnya pengalaman saya misalnya di Komisi 7 SDM itu punya litbang ya. Kita sebenarnya tidak pernah tahu secara detail apa sih yang dihasilkan oleh litbang SDM misalnya. Belum lagi litbang yang lain yang memang kita soroti. Nah, tentunya dengan dana litbang yang dihitung cukup banyak ada di setiap kementerian ini, tentunya bisa dikoordinasikan dengan baik supaya tidak overlapping atau seperti saya katakan tadi bisa sinergi lah. Jadi ada sinergi dalam penganggaran, kemudian sinergi dalam program, ya. Tentunya sinergi mengacu pada rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan. Oke. Bu, dan kalau misalkan kita juga penasaran Bu, sebenarnya kalau Ibu bilang tadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa pertanyaan tadi Uki, kenapa banyak yang menolak dari anggota DPR itu sendiri, dan kita juga ingin mengetahui sebenarnya dari rancangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Mungkin poin per poin ada yang bisa dijelaskan Bu, inovasi apa saja yang telah dilakukan sehingga ini menjadi rancangan undang-undang yang tepat untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia, penelitian di Indonesia. Jadi begini, invention dan inovasi itu ujungnya ya. Setiap dalam undang-undang disebut ada beberapa lembaga pelaksana litbang jirap ya, atau lembaga pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ada dari perguruan tinggi. Tentu perguruan tinggi ia punya inovasi, punya invention yang berbeda-beda. Kita harapkan dia bisa menjawab permasalahan lokal. Di BPPT juga banyak ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi cukup banyak lah yang bisa. Misalnya BPPT contohnya punya kapal yang bisa yang dipakai pada kapal tenggelam yang di Sumatera Utara, ya itu BPPT, atau melihat potensi tsunami. Itu banyak yang kajian-kajian yang sudah dilakukan, atau misalnya implan tulang yang dilakukan oleh BPPT. Nah itu digunakan oleh industri kesehatan. Nah, kita ingin ke depan ya, lembaga yang melakukan pengkajian dan penerapan itu nanti ujungnya sampai komersialisasi ke industri hasil inovasinya. Kemudian lembaga yang melakukan invention seperti LIPI itu apabila memang dibutuhkan oleh dunia industri ya, dan bisa dibeli, ya tentunya harus dikembangkan oleh lembaga pengkajian dan penerapan sampai nanti ke komersialisasi di dunia industri. Jadi ujungnya sebenarnya kita ingin semua invention, semua inovasi itu nanti ditelaah lebih lanjut mana yang bisa masuk ke dunia industri. Karena tidak ada gunanya suatu inovasi kalau tidak diproduksi dalam jumlah massal. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bu, harapannya kan ini tadi sudah Ibu kasih timetable-nya terkait dengan Senin rapat kerja dan berharap Selasa sudah diketok untuk menjadi undang-undang. Kedepannya mungkin harapannya setelah undang-undang Sisnas Iptek ini berlaku, bagaimana Bu? Ya, tentunya setelah undang-undang ini berlaku, pertama ada gairah lah dari lembaga-lembaga pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk berlomba-lomba mengembangkan invention dan inovasi ya, karena dikasih penghargaan, dikasih insentif ya melalui undang-undang ini. Kemudian kita juga ingin badan usaha benar-benar memberikan perhatian kepada kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Saya nggak maulah kan enak kalau dikasih tax deduction kalau sudah menyisihkan laba bersihnya untuk kegiatan litbang jirap ini. Enak kan? Jadi artinya ada simbiose mutualisme lah dari dunia industri, badan usaha juga punya benefit. Kemudian di sisi lain lembaga-lembaga pelaksana Iptek ini juga punya benefit untuk meningkatkan invention dan inovasinya. Ya. Terima kasih. Ketiga ada dana abadi ya, mudah-mudahan kita mendorong badan usaha juga menyisihkan anggarannya untuk dana abadi dan juga APBN
mulai fokus concern juga untuk memikirkan iptek ke depan. Oke. Kita berharap nanti akan banyak bermunculan peneliti-peneliti muda yang nantinya bisa menumbuhkan ataupun juga tadi Ibu sampaikan ada inovasi-inovasi baru yang pastinya akan tidak kalah dengan Korea dan juga Jepang nih. Iya, dan dia juga berharap juga nanti kalau misalkan nanti ada anak bangsa yang benar-benar menghasilkan inovasi ini diberi penghargaan yang lebih lagi, jangan sampai diakui oleh asing. Jangan sampai diambil ya. Betul sekali. Sekarang ini kan banyak mereka sekolah di luar negeri nggak mau pulang karena invention ataupun inovasinya tidak dihargai seperti itu di dalam negeri seperti ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Andi Yuliani Paris, Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Sisnas Iptek dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Dan bisa berakhir pula Suara Parlemen Petang edisi hari ini Kamis 11 Juli 2019. Saya Uki Abdul dan juga rekan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.